Mulai kita punya pelajaran seri The Power of God unto Salvation bagian ke-13. Kita sekarang sudah memasuki hari keempat daripada minggu pertama, minggu penciptaan. Dan hari keempat ini mulai dengan Kejadian 1 ayat 14 dikatakan, dan Tuhan berfirman, biarlah ada terang di langit di heaven. Heaven itu langit ya, bukan surga kedudukan Bapa di sana. Tapi di langit, biarlah ada terang di langit untuk memisahkan hari dan malam. Jadi fokus daripada hari keempat ini, paling kurang awal daripada pelajaran hari keempat adalah di heaven, di langit. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari the heaven? Di Mazmur 97 ayat 6 dikatakan, the heaven atau langit itu menyatakan righteousness-nya dan semua orang melihat kemuliaannya. Artinya kita bisa melihat righteousness dengan glory, dan kita tahu itu adalah karakter Tuhan kan. Kalau kita melihat ke langit, dan hari keempat benda-benda penerang di langit itulah yang kita akan lihat, di mana kalau kita bisa melihat dan mengerti apa yang kita lihat di langit, kita akan melihat righteousness dengan glory. Di Keluaran 33 ayat 18 kita lihat di sini bahwa Musa minta pada Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Show me thy glory. Di ayat sebelumnya kita bisa lihat bahwa glory itu bisa kita lihat kalau kita lihat ke langit, the heaven kan. Tapi sekarang Musa mau melihat kemuliaan Tuhan waktu dia di atas Bukit Sinai. Dan ayat 19 dikatakan, Tuhan menjawab kepada Musa, Tuhan bilang, saya akan menunjukkan semua kebaikan-kebaikanku. Saya akan menyebut nama Tuhan, nama Jehovah, dan saya akan berkemurahan kepada siapa saja dan tunjukkan kemurahanku. Jadi kemuliaan adalah kebaikan Tuhan, nama Tuhan. Kita tahu nama Tuhan melambangkan karakter, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi kita bisa lihat karakter Tuhan yang diungkapkan secara tertulis di hukum Tuhan dengan kita melihat di langit. Paling kurang ada 3 benda penerang yang kita kenal di langit kan. Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dengan melihat benda-benda penerang bumi ini, kita bisa melihat karakter Tuhan, atau kita pun bisa mengerti hukum Tuhan yang secara tertulis mengungkapkan karakter Tuhan. Jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari dengan kita melihat the heaven. Sekarang kita ke 2 Korintus 3 ayat 18. Dengan memandang kemuliaan Tuhan, dalam hal ini dengan memandang langit ya. Dengan memandang langit, bintang, bulan, dan matahari. Tentu saja ada awan dan semua itu kan. Dengan memandang hal itu, dan bisa melihat karakter Tuhan dengan memandang semua itu, saya punya karakter dirubahkan menjadi sama dengan karakter yang saya pandang. Jadi penting sekali untuk bisa melihat karakter Tuhan dari benda-benda penerang di langit itu, karena dengan memandang itu karakter saya dirubahkan menjadi sama dengan karakter pencipta saya. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, Bapa berbicara kepada anaknya, Bapa bilang kepada anaknya, mari kita bentuk atau ciptakan manusia sesuai dengan kami punya karakter. Dan setelah Adam dan Hawa berdosa, kita tahu karakter mereka tidak memantulkan karakter pencipta mereka lagi. Jadi caranya untuk mengembalikan karakter Tuhan di dalam manusia yang diciptakan ialah untuk manusia itu memandang karakternya sesuai dengan 2 Korintus 3:18. Di Patriarchs and Prophets halaman 595 dikatakan tujuan objek daripada pendidikan ialah untuk memperbaiki, memulihkan, dan mengembalikan karakter image of God di dalam jiwa manusia. Itu adalah the true object of education. Tujuan daripada pendidikan itu ialah itu di dunia ini kan. Untuk mengembalikan karakter Tuhanlah kenapa ada rencana keselamatan. Jadi orang yang selamat adalah orang yang karakternya sudah dipulihkan kembali sesuai dengan karakter Tuhan yang dimiliki Adam waktu dia diciptakan. Dan kehidupan probation diberikan kepada manusia untuk karakternya dikembalikan sebagaimana karakter
Adam dan Hawa waktu mereka diciptakan, inilah objek yang terbesar dalam kehidupan manusia ini. Sehingga objek-objek kehidupan yang lain itu semua tidak bisa sepenting objek kenapa ada rencana keselamatan dan kenapa diberikan kehidupan probation, ialah untuk dikembalikan karakter makhluk yang diciptakan sesuai dengan karakter yang diberikan kepada Adam dan Hawa di hari mereka diciptakan. Jadi untuk manusia di dunia ini, probationnya jangan disia-siakan dengan tidak melihat, memandang karakter Tuhan. Dan salah satu tempat di mana kita bisa lihat karakter Tuhan ialah kenapa kita hidup di probation ini dan kenapa ada rencana keselamatan, ialah untuk memandang benda-benda penerang di langit. Dengan catatan waktu kita lihat benda-benda penerang itu, make sure kita bisa melihat karakter Tuhan dan bukan hanya lihat benda-bendanya tanpa melihat karakter Tuhannya. Di Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, Tuhan bilang kepada Abraham, kan, yang waktu itu masih Abram, lihat ke heaven, lihat ke langit. Dan waktu dia lihat ke langit pada malam hari, dia lihat bintang-bintang. Nah ini dia kan, dengan memandang apa yang ada di langit, kita bisa melihat karakter Tuhan kan. Jadi Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk melihat bintang di langit, di heaven. Lalu dibilang, bisa nggak kamu hitung jumlah bintang-bintang yang kamu sedang lihat? Dan sebelum Abraham mulai menghitung pun, Tuhan langsung bilang kepada dia, sebanyak itulah kamu punya keturunan nanti. Kan, sebanyak itu. Jadi kita harus bisa lihat bahwa karakter Tuhan itu di ayat ini kan. Kita harus bisa lihat karakter Tuhan. Lihat ini. Dan dikatakan, dengan saya memandang bintang dan bisa melihat karakter Tuhan, saya menjadi seperti karakter Tuhan. Dan kita tahu bahwa karakter Tuhan itu righteous. Glory, righteousness. Jadi kalau Abraham bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat, kalau dia bisa melihat karakter Tuhan dengan melihat bintang, dia akan menjadi righteous. Dan karakter Tuhan yang dia lihat adalah banyaknya bintang itu yang diciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakannya. Karena kita tahu bahwa Abraham tidak ada anak, sehingga dia khawatir bagaimana keturunannya akan sebanyak pasir di laut kalau anak pun tidak ada. Dan waktu dia disuruh lihat ke langit dan lihat bintang-bintang yang tidak bisa terhitung jumlahnya, dia langsung lihat bahwa ini yang ciptakan kuasa Tuhan. Manusia nggak bisa ciptakan bintang satu pun, apalagi sebanyak itu. Dan waktu dia lihat bahwa ini banyak jam bintang ini diciptakan oleh kuasa Tuhan, lalu Tuhan bilang, kamu punya keturunan pun sebanyak itu, artinya Tuhanlah yang menjadikan keturunannya sebanyak itu. Dan waktu dia percaya karakter Tuhan atau kuasa Tuhan, bahwa Tuhan pasti bisa, sebagaimana dia sudah buktikan bisanya menciptakan bintang, Tuhan yang righteous itu yang dia lihat, sekarang Tuhan bilang apa? Kamu righteous, karena dia percaya. Dia percaya apa yang Tuhan bilang setelah dia lihat apa yang ada di heaven. Jadi penting sekali untuk kita bisa melihat karakter Tuhan, kuasa Tuhan, waktu kita lihat apa yang diciptakan. Kalau enggak, saya enggak pernah akan berhasil dalam kehidupan probation ini. Saya enggak akan diselamatkan, walaupun ada rencana keselamatan sekalipun, karena saya tidak dirubahkan menjadi seperti karakternya, karena saya lalai untuk melihat karakter Tuhan yang diungkapkan dalam benda-benda yang diciptakan waktu saya melihat benda-benda yang diciptakan itu. Jadi penting sekali apa yang ada di langit itu untuk menjadi cara bagaimana manusia tidak gagal dalam probationnya. Jadi langit itu mengabarkan Injil. Langit itu mengungkapkan kuasa Tuhan yang menciptakan, yang sanggup menyelamatkan. Langit itu mengabarkan Injil kepada Abraham sehingga dia dibilang righteous. Kita lihat righteousness by faith di Roma 1 ayat 16. Injil Kristus adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan, tapi yang diselamatkan adalah orang yang percaya. Karena kita lihat Abraham percaya kan? Dan Abraham percaya
Itu sebabnya dia diperhitungkan righteous. Dan hanya orang yang percaya akan kuasa ini, waktu mereka lihat benda-benda yang diciptakan Tuhan dalam pelajaran ini, yaitu yang di langit, lah yang akan terima righteousness Tuhan melalui iman. Iman itu karena mereka percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang menciptakan yang mereka lihat. Jadi penting sekali dalam kita memikirkan hal-hal ini bagi kita yang nggak mau dibinasakan dan nggak mau hilang. Nggak bisa saya ingin selamat tapi nggak melakukan bagian saya, yaitu behold the glory of God, melihat karakter Tuhan, lalu harapkan untuk dirubahkan tanpa melakukan bagian saya. Dan righteousness-nya Tuhan diungkapkan dari iman ke iman. Jadi righteousness-nya Tuhan itu dinyatakan kepada Abraham di saat dia melihat the power of God waktu lihat bintang. Jadi penting sekali untuk melihat benda-benda penerang bumi. Nah, kita tahu bahwa iman itu diperoleh dari mendengar, dan yang didengar adalah firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 18 dikatakan, kamu belum pernah dengar, suaranya bisa didengar di seluruh bumi. Perkataan-perkataannya di sudut-sudut bumi semuanya bisa terdengar. Jadi kalau dibilang di sudut bumi, kita bisa lihat itu adalah apa saja yang diciptakan, termasuk benda-benda penerang di langit. Jadi iman diperoleh dengan mendengar, yang didengar adalah suara walaupun nggak kedengaran, suara yang bilang, lihat ini siapa yang ciptakan. Bintang tanpa bersuara bisa bersuara bilang siapa yang ciptakan kami. Bulan dan matahari tanpa kedengaran suaranya sedang berbicara, siapa yang menopang kami, siapa yang menciptakan kami, siapa yang menopang kami. Artinya langit itu dengan sangat luas, dengan sangat dahsyat mengabarkan Injil. Jadi untuk orang bilang saya nggak pernah tahu apa itu Injil, artinya dia nggak tahu apa itu Injil kalau Injil itu setiap saat sedang menginjil kepada dia walaupun nggak kedengaran suaranya. Dan kuasa yang kita lihat dalam bencana alam itu kuasa siapa? Walaupun setan ada kuasa, tapi setan dapat kuasanya dari siapa? Waktu setan menggunakan kuasanya untuk membinasakan semua yang dimiliki oleh Ayub, siapa yang izinkan setan untuk lakukan itu? Untuk menguji iman atau mengungkapkan iman Ayub. Jadi dalam bencana alam pun saya bisa melihat kuasa gospel yang kita sudah pelajari untuk beberapa seri yang sudah lampau kan. Nah, hasil pekerjaan Tuhan, hasil kerja Tuhan, handiwork, work itu pekerjaan, handy itu kayak tangan ya. Ada kata tangan, jadi hasil kerja, karena tangan lambang kerja. Jadi mari kita lihat hasil kerja Tuhan. Di Mazmur 19 ayat 1 dikatakan, langit mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Langit menunjukkan hasil kerja tangannya. Jadi hasil kerja tangan Tuhan adalah sesuatu yang mengungkapkan kemuliaan dan karakter Tuhan. Dan yang dibilang di sini, apa yang mengungkapkan kemuliaan Tuhan? Langit. Artinya ada dia punya bintang, bulan, matahari, planet-planet, dan ada dia punya awan, dan seterusnya kan. Ini semua mengungkapkan karakter Tuhan. Nah, itu benda-benda yang diciptakan sebelum hari ke-6. Bagaimana dengan manusia yang diciptakan hari ke-6? Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, manusia ini adalah hasil kerjanya Kristus dalam penciptaannya. Jadi Tuhan Yesus punya pekerjaan itu selain benda-benda penerang bumi dan semua yang diciptakan dalam 6 hari, tapi manusia adalah dia punya crowning act. Dia punya pekerjaan yang paling dahsyat ialah waktu dia ciptakan manusia. Tetapi manusia dengan berdosa di Roma 3:23 sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sementara bintang-bintang, langit, matahari enggak. Semua yang di luar bumi ini, di langit enggak. Walaupun di dunia ini sudah rusak ya, tapi masih mengungkapkannya. Dan yang paling rusak adalah manusia. Sehingga penting sekali untuk manusia memandang kemuliaan Tuhan di langit. Sekali lagi, dengan hanya melihat bintang, bulan, dan matahari nggak cukup kalau saya nggak bisa seperti Abraham percaya bahwa kuasa itulah yang menyanggupkan keturunannya sebanyak jumlah bintang di langit. Dan kuasa itulah yang membuat
saya tidak akan berdosa lagi kalau itu pilihan saya. Jadi manusia pun adalah hasil pekerjaan Tuhan yang sudah kehilangan kemuliaannya. Jadi kita bisa lihat bahwa bahasa yang sama mengenai manusia digunakan juga untuk langit. Bahasa Efesus 2 ayat 10 yang bicarakan tentang manusia digunakan juga dengan benda-benda penerang bumi di langit. Bedanya, bintang, bulan, dan matahari tidak perlu untuk menyetujuinya. Tetapi manusia harus menyetujuinya dan mengizinkan kuasa itu untuk bekerja dalam mereka karena manusia ada hak memilih. Dan karena manusia menggunakan hak memilihnya untuk melanggar, itu sebabnya manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, sementara bintang, bulan, dan matahari, karena mereka nggak ada hak pilih, mereka nggak pernah pilih untuk melanggar hukum Tuhan, sehingga mereka sampai saat ini masih mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Persoalannya manusia nggak tahu aja. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah terangmu menyinari orang lain, agar mereka bisa melihat kamu punya pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lihat ya, ini pekerjaan yang baik ini, inilah good works yang tadi kan di Efesus 2 ayat 10. Dan ini good works ini, perbuatan baik kita, hasil kerja karya Tuhan, bukan hasil manusia sendiri. Sehingga waktu Tuhan punya hasil pekerjaan dalam kehidupan ini, mereka melihat Bapa punya kemuliaan di dalam orang itu. Karena kemuliaan Bapa itu karena Bapa yang bekerja melalui anak. Nggak bisa saya punya usaha berbuat baik, lalu saya dimuliakan karena saya nggak ada baiknya, dan oleh sebab itu nggak ada perbuatan baik saya, sehingga saya nggak pernah dimuliakan. Jadi hanya dengan Bapa yang diizinkan untuk bekerja dalam saya, barulah orang bisa melihat kemuliaan Bapa melalui makhluk yang diciptakan di hari ke-6. Selain benda-benda penerang bumi di langit, matahari, bintang, dan bulan. Karena Bapalah yang bekerja dalam kamu. Bapa yang bekerja dalam kamu sebagaimana Bapa yang bekerja melalui anaknya untuk menciptakan semua benda-benda di langit. Jadi manusia yang paling jelas dan sempurna mengungkapkan kemuliaan Tuhan sekarang membutuhkan benda-benda ciptaan yang lain untuk bisa menolong mereka untuk dikembalikan kemuliaannya. Di Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, dia yang melakukan kebenaran akan datang menuju terang, yang perbuatannya akan diungkapkan di mana Bapa yang bekerja dalam dia. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dia punya perbuatan baik, hasil pekerjaan Bapa, dan buktinya ini perbuatan baik adalah pekerjaan Bapa, dia akan datang ke terang, tidak menjauhi terang. Artinya dia akan terima kebenaran Tuhan. Kalau terima kebenaran Tuhan, itu hasil kerja Tuhan. Dan kalau saya tolak kebenaran Tuhan, itu bukan hasil pekerjaan Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaan Tuhan. Karena hasil pekerjaan Tuhan itu membawa dia lebih dekat dengan terang, bukan menjauhi. Orang yang dimana Bapa bekerja dalam dia, roh Bapa ya, roh anak, adalah orang yang selalu belajar, karena dengan selalu belajar dia tambah lama tambah banyak terangnya. Sementara orang yang nggak belajar, dia nggak bisa tambah terang. Dan kalau nggak bisa tambah terang, artinya dia punya Bapa bekerja dalam dia, nggak bisa bekerja terus kalau dia nggak tambah lama tambah mendekati dan menjadi terang. Kita lihat di sini bahwa langit adalah janji Tuhan akan kesetiaannya. Nah, mari lihat ya, ini karakter Tuhan. Langit adalah janji atau sumpah Bapa bahwa Bapa setia. Sekali lagi saya mau ulang. Kalau kita lihat langit, matahari, bintang, dan bulan, itu adalah sumpah Bapa kepada manusia bahwa Bapa setia. Mazmur 89 ayat 1 dikatakan, saya akan menyanyikan kemurahan Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan mulutku saya akan mengungkapkan kesetiaannya Tuhan kepada setiap generasi. Lalu ayat 2 dikatakan, kesetiaanmu akan di-establish di langit. Artinya kalau saya lihat matahari, bintang, dan bulan, benda-benda yang diciptakan Tuhan yang diletakkan di langit itu, di heaven, itulah buktinya bahwa Bapa setia. Jadi dengan adanya langit dengan benda di langit,
itulah kepastian bahwa Bapa nggak pernah akan melupakan janjinya bahwa Bapa akan selalu berkemurahan bagi orang yang menginginkan kemurahan. Jadi kalau saya ragu, apakah Bapa masih berkemurahan kepada saya kalau saya minta? Jawabannya lihat di langit. Masih ada nggak bintangnya di malam hari? Masih. Masih ada mataharinya? Masih. Masih ada bulannya? Masih. Artinya Bapa masih merciful bagi yang minta mercy. Itu adalah janji, sumpah bahwa Bapa tidak akan mengingkari janjinya. Yeremia 31 ayat 34 dikatakan, mereka tidak akan mengajarkan lagi setiap orang, tetangganya, saudaranya, untuk bilang, ketahuilah Jehovah Godmu. Kenapa? Karena semua orang sudah mengetahui dia. Mereka semua akan mengetahui aku, dari yang paling kecil sampai yang terbesar dari mereka, karena aku akan mengampuni kejahatan mereka dan saya tidak akan ingat lagi dosa mereka. Tunggu ya. Tuhan bilang, ini janji Tuhan kan? Sekarang pertanyaannya, dari mana saya tahu bahwa Tuhan benar-benar akan lupakan dosa saya dan gak mau ingat lagi? Apa buktinya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya? Ayat 35 dikatakan, berfirmanlah Jehovah yang membuat matahari dengan sinarnya pada siang hari, dan dia punya decree, dia punya penentuan, dia punya statute, dia punya undang-undang, dia punya pernyataan, dia punya decree berotoritas untuk bulan dan bintang-bintang menyinari bumi pada malam hari dan memisahkan laut dan ombak. Jadi waktu Tuhan bilang, dari mana kamu bisa jamin, dari mana kamu bisa pasti bahwa saya akan mengampuni dosa kamu dan tidak akan ingat lagi dosa kamu dengan catatan kamu mengakuinya. Dari mana kamu bisa tahu itu? Dia bilang apa? Lihat matahari. Apakah masih bersinar siang hari? Masih. Itu buktinya saya tidak akan ingkari janji. Lihat bulan. Apakah bulan masih memantulkan dia punya terang? Itu buktinya. Lihat bintang pada malam hari. Apakah bintang masih berkilau-kilauan? Masih. Lihat laut. Itu semua sumpah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah akan membatalkan janjinya, khususnya untuk mengampuni dan tidak mau ingat dosa manusia lagi. Perlu nggak untuk lihat ke langit lebih sering dari sekali-sekali? Dan ayat 36, dan kalau itu ordinances atau statutes, decree yang berotoritas itu sudah tidak ada lagi, atau saya punya pengungkapan itu sudah dibatalkan, Tuhan bilang, nggak akan ada lagi umat Israel di bumi ini. Kenapa? Karena semua telah berdosa. Dan kalau semua telah berdosa, artinya Tuhan nggak pernah akan mengampuni, dan Tuhan akan ingat terus dosa mereka, dan mereka akan dibinasakan. Dan kalau demikian, artinya matahari tidak akan menyinari lagi, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang lagi di malam hari, tidak ada lautan lagi. Artinya, jangan harap kamu punya dosa diampuni. Tapi karena matahari, bulan, bintang selalu ada, dan laut selalu ada, itu buktinya bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Jadi janji Tuhan sangat kita bisa lihat dan pastikan dan diberikan buktinya. Dan buktinya semua orang bisa lihat. Orang bisa lihat, orang bisa berenang di laut dan itu janjinya. Orang bisa lihat ke langit, itu janjinya. Dan setiap kali lihat ke langit selalu ada. Nggak pernah nggak ada. Betul? Ibrani 6 ayat 13 bicara tentang janji-janji Tuhan. Waktu Tuhan membuat janji kepada Abraham, Tuhan nggak bisa sumpah kepada oknum yang lebih besar dari dia. Karena Tuhanlah yang paling besar. Tuhanlah yang the greatest. Jadi kalau Tuhan mau membuat janji, dia nggak bisa jamin janjinya dengan sesuatu yang lebih dari Tuhan, karena nggak ada yang lebih dari Tuhan. Sehingga Tuhan hanya bisa janji berdasarkan dirinya. Jadi kalau Tuhan janji, jaminannya apa? Saya bilang. Apa janjinya? Saya bilang. Nah kalau orang mau beli mobil, ditanya dulu, kamu bisa bayar nggak bulanannya? Oh bisa. Apa pekerjaan kamu? Oh saya nggak ada pekerjaan. Kira-kira mau dijual mobilnya? Enggak.
Artinya dia harus kasih tunjuk bahwa dia ada penghasilan yang kerjanya baik dan menghasilkan uang untuk dalam jangka waktu bayar mobil itu bisa membayarnya. Artinya dia harus janji berdasarkan pekerjaannya yang stabil. Kalau Tuhan janjinya kepada siapa? Berdasarkan siapa? Berdasarkan dirinya. Itu sebabnya waktu Tuhan janji, dia punya janji ini ialah dia konfirmasi dengan sumpah. Sumpah terhadap dirinya. Sayalah buktinya bahwa saya tidak akan mengingkari janji. Ayat 18. Karena Tuhan mustahil untuk berbohong. Bukannya Tuhan nggak mau untuk berbohong, mustahil untuk berbohong. Kenapa? Karena kalau sudah keluar dari mulut, itu kuasa penciptaan. Kalau manusia janji yang keluar itu belum tentu terjadi. Tapi kalau yang keluar dari Tuhan, dia bilang pohon jadi pohon. Kalau dia bilang jadi rumput, jadi rumput. Jadi kapan bisa gagalnya? Kalau waktu dibilang langsung menjadi. Jadi Tuhan punya janji berdasarkan dirinya. Firman-Nya yang nggak bisa bohong. Sehingga manusia bisa mendapatkan penghiburan bahwa Tuhan punya janji nggak pernah akan gagal karena mustahil untuk gagal. Ibrani 6 ayat 19, yang mana kita berperang harapan dan firman Tuhan itulah jangkar yang pasti dan teguh. Firman Tuhan itu jangkar. Jangkar membuat kapal walaupun di tempat laut yang badai tidak bisa diombang-ambingkan karena ada jangkarnya. Artinya firman Tuhan itu jangkar yang pasti di mana Tuhan nggak pernah akan gagal. Dan dengan demikian kita bisa masuk ke bilik maha suci, di mana Tuhan Yesus sudah masuk ke bilik maha suci. Tunggu, apa hubungannya Bapa nggak bisa bohong dengan janjinya, Bapa nggak bisa mengingkari janjinya dengan Tuhan Yesus masuk bilik maha suci? Atau paling kurang masuk ke Abah ya. Artinya, sebagaimana Tuhan Yesus masuk ke bilik suci dan maha suci, itu sama dengan Bapa nggak bisa bohong. Bapa nggak bisa bohong sebagaimana Tuhan Yesus sedang bekerja di Ka'bah di surga. Nah, mari lihat di sini. Janji atau sumpah Tuhan diberikan untuk kebaikan manusia. Abraham mengerti janji ini waktu dia lihat di langit kan. Abraham mengerti waktu dilihat bintang. Karena bintang itulah bukti bahwa Tuhan nggak bisa bohong dengan janjinya. Tuhan memberikan janji atau sumpah agar kita bisa beriman akan firman yang menguatkan kita itu. Jadi Tuhan berikan janji karena janji itu adalah firman dan iman diperoleh dengan mendengar benar akan firman. Itu sebabnya Tuhan bersabda karena melalui sabda itulah kita bisa berimannya. Janji dan sumpah Tuhan ada hubungannya dengan dosa-dosa kita diampuni kan? Dan semua berkat yang kita terima adalah berkat bahwa Kristus adalah imam besar kita yang pasti atau memastikan bahwa kita akan terima janji itu. Jadi kalau kita minta berdasarkan iman, kita tahu mintanya melalui Tuhan Yesus, pasti jawab. Yohanes 15 ayat 7. Kalau firman-Nya berdiam dalam saya, dan saya berdiam dalam dia, apa saja yang saya minta dalam kurung sesuai dengan kehendak Bapa kan, akan diberikannya melalui Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, waktu kita datang kepada Tuhan Yesus untuk minta mercy dan untuk minta grace di saat kita membutuhkannya, kita bisa dipastikan sebelum kita datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, karena Bapa sudah menjanjikannya, apalagi saya sudah lihat di langit, buktinya masih ada, dan masih ada bintang, bulan, dan matahari, artinya janjinya nggak berubah. Dan dikonfirmasi janjinya dengan sumpahnya. Sehingga kita bisa menerima apa saja yang kita minta untuk keselamatan kita, untuk Tuhan dimuliakan, kalau kita minta berdasarkan iman. Dan iman itu diperoleh dengan melihat bintang, bulan, dan matahari yang sejak diciptakannya di hari keempat sampai detik ini masih ada. Sejamin itulah janji Tuhan akan selalu dipenuhi. Ibrani 4 ayat 16. Oleh sebab itu, mari kami datang dengan berani ke tahta grace dan memperoleh mercy dan grace di saat kita membutuhkannya. Artinya Tuhan akan kasih mercy, Tuhan akan kasih grace, dan dari mana saya tahu Tuhan gak akan mengingkari janjinya? Benda-benda penerang di langitlah mengungkapkan righteousness dengan glory Tuhan, karakter Tuhan, di mana Tuhan punya janji
Buktinya adalah semua yang diciptakan selain dialah punya firman yang mengkonfirmasi janjinya. Karena Tuhan nggak bisa bohong. Jadi janji atau sumpah Tuhan itu benar-benar janji karena keberadaannya. Jadi kalau Tuhan bilang, saya janji berdasarkan saya, artinya keberadaan Bapa itulah jaminan janjinya. Jadi janji ini hanya bisa dibatalkan kalau Bapa menjadi nggak ada. Selama Bapa ada, janjinya ada, karena Bapa punya janji ialah dia punya keberadaan. Itu sebabnya Bapa sumpahnya berdasarkan dirinya sendiri. Kehidupan Bapa akan ditiadakan kalau janjinya gagal. Nah, sekarang saya mau tanya, orang bisa ragu, oh Bapa punya janji bisa gagal ini. Oke. Kalau Bapa menjadi nggak ada, oh nggak pernah. Bapa nggak pernah akan nggak ada. Itulah jaminannya bahwa janjinya nggak pernah pun nggak ada. Jadi keberadaan Bapa lah pegangan janji Bapa. Karena nggak ada yang lebih besar dari Bapa untuk menjadi jaminan Bapa. Mazmur 90 ayat 2 dikatakan apa? Bapa itu dari kekal sampai kekal. Tapi kata dari itu seakan-akan ada titik awal. Tapi titik awalnya nggak ada awalnya. Dan seakan-akan ada titik akhir. Tapi ke titik di mana nggak ada akhirnya. Setidak ada awal dan akhirnya lah janji Bapa. Saya lihat di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapakku adalah satu, Tuhan bilang kan. Nah, kalau Tuhan Yesus dan Bapa itu satu, artinya apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus bisa nggak gagal? Dengan Tuhan Yesus nggak pernah gagal, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus pun nggak pernah gagal. Jadi Tuhan Yesus di Matius 24 sudah kasih tunjuk tanda-tanda akhir zaman, sudah pasti akan terjadi. Dan kita sudah lihat bencana-bencana alam di seluruh dunia adalah bagian daripada penggenapan yang sudah dinubuatkan Kristus kepada murid-muridnya, termasuk kita di akhir zaman. Jadi sebagaimana Bapa nggak bisa mengingkari janji, karena Tuhan Yesus adalah satu dengan Bapa, Tuhan Yesus pun nggak bisa mengingkari janjinya. Dia bilang, saya akan datang di Yohanes 14. Artinya Tuhan Yesus akan datang. Walaupun kita tahu ditentukan dengan umatnya yang siap itu yang mendikte kedatangannya. Kolose 1 ayat 16 dikatakan, melalui Tuhan Yesuslah semua diciptakan. Yang ciptakan langit dengan segala isinya siapa? Tuhan Yesus. Artinya langit dengan benda-benda penerangnya mengungkapkan penciptanya, dan penciptanya adalah Tuhan Yesus. Semua diciptakan melalui Tuhan Yesus. Ayat 17. Melalui Tuhan Yesuslah semua menjadi ada. Artinya sebagaimana Bapa tidak pernah akan mengingkari janjinya karena nggak bisa, demikian juga Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang menciptakan bumi, dan Tuhan Yesuslah yang menopang semua yang diciptakan dengan firman kuasanya. Itu menunjukkan bahwa langit mengungkapkan kemuliaan Tuhan, karena langit itu diciptakan oleh Bapa melalui Anak, sehingga karakter Bapa dan Anaklah yang kalau kita lihat, kita tahu Bapa itu nggak pernah berubah. Bapa lah selalu sama, firman Tuhan nggak pernah berubah, dan kita bisa berpegang dan menggunakan itu sebagai jangkar di mana kita nggak akan diombang-ambingkan oleh angin-angin yang bisa membuat kita ragu. Dalam Tuhan punya janji dan sumpah terhadap dirinya, Kristus juga sedang dijanjikan dan dijaminkan. Dengan adanya Bapa, dengan keberadaannya Bapa, berdasarkan keberadaan Bapa lah adanya langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya. Jadi bumi ini dan langit ini dan isinya itu ada karena Bapa ada. Dan janji Bapa berdasarkan keberadaan Bapa, dan keberadaan Bapa itu diungkapkan dengan keberadaan yang diciptakan, sehingga yang diciptakan akan tetap ada terus. Walaupun waktu diciptakan kembali, diperbaharui, dibersihkan dari dosa-dosa dan nodanya kan. Jadi yang Tuhan ciptakan akan selalu ada. Kecuali mereka tolak grace dan mercy, sehingga mereka akan dikembalikan ke debu. Jadi ini janji Tuhan kan bersyarat. Kalau kamu terima grace, kalau kamu menggunakan hak memilih untuk terima grace. Tapi kalau kamu tolak grace, kamu punya hak memilih, kamu gunakan untuk tolak grace, janji itu nggak berlaku bagi kamu, sehingga kamu menjadi tidak ada.
Tuhan telah membuat janji berdasarkan keberadaannya akan digenapinya semua janji-janjinya. Oleh sebab itu, keberadaan semesta alam, keberadaan semua di semesta alam sangat bergantung dengan dipenuhinya janji-janji Tuhan kepada orang-orang berdosa yang percaya. Artinya apa? Kalau ada satu orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk minta pengampunan dosa dan untuk hidup yang baru, lalu dia tidak menerimanya, artinya Tuhan punya janji gagal. Di saat itu, semesta alam akan menjadi rusak. Tiba-tiba semesta alam menjadi nggak ada. Dan Bapa pun menjadi nggak ada. Karena waktu orang berdosa dengan sungguh-sungguh minta pengampunan, tidak diberikan pengampunan. Pengampunan dosa itu dijamin sebagaimana Tuhan nggak pernah bisa nggak ada. Dan buktinya semua yang diciptakan masih dan akan untuk selama-lamanya ada. Apakah Tuhan setia? Apakah great is His faithfulness akan janjinya? Apakah sangat dahsyat kesetiaan Tuhan akan janjinya? Dan buktinya waktu kita lihat ke langit. Waktu kita lihat ke langit. Kita lihat matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kita tahu ini wanita memiliki 3 unsur itu dalam gambarnya kan. Bulan, bintang, dan matahari. Ini masih berada di lokasinya sejak diciptakannya. Inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah akan gagal. Satu orang yang membutuhkannya, yang percaya kepada Dia, untuk memberikan Dia punya mercy, di mana mercy-nya faileth not, tidak pernah akan gagal. Tidak pernah akan gagal, saudara-saudara. Itu nggak pernah akan gagal. Tuhan punya mercy, karena Tuhan punya mercy lah manusia nggak dibinasakan. Karena Dia punya kemurahan dan sayang kepada manusia diciptakan, nggak pernah gagal. Setiap hari kita bangun, kita lihat matahari setia, bulan setia, bintang setia. Setiap hari kita lihat kesetiaan Tuhan. Great is thy faithfulness. Jadi kita kalau lihat ke langit, kita hanya bisa bilang apa? Great is thy faithfulness. Nah, ini adalah lagu Great is thy faithfulness kan? Sangat dahsyatlah kesetiaanmu, oh God, Bapakku. Tidak ada bayang-bayang keraguan di dalam Engkau. Engkau tidak pernah bisa berubah. Kebaikan kemurahan-Mu tidak pernah gagal. As thou has been, sebagaimana Engkau selalu ada, Engkau selalu akan ada. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim panen, bintang, bulan, matahari masih setia di tempatnya. Musim-musim masih setia pada waktunya. Masih setia. Bergabunglah dengan seluruh ciptaan Tuhan dengan saksi-saksi yang banyaknya tentang betapa besarlah kesetiaanmu, kemurahanmu, dan kasihmu. Pengampunan untuk dosa dan damai tidak pernah ada ujungnya. Kehadiranmu memberikan sukacita, kekuatan untuk hari ini, pengharapan untuk besok hari. Semua berkat milikku, selain ribuan-ribuan yang dijanjikan untuk tiba. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Pagi demi pagi, mercy-Mu diperbaharui aku lihat. Semua yang saya pernah butuhkan, tangan-Mu sudah memenuhinya. Great is thy faithfulness, O Lord, kepadaku. Apakah saudara-saudara, penting sekali untuk kita lihat Tuhan punya faithfulness. Khususnya kita sudah memasuki time of trouble, di mana yang kita lihat adalah nothing but kekacauan. Tetapi di dalam kekacauan, kita masih bisa lihat tanda-tanda di bumi ini yang menunjukkan bahwa Tuhan nggak pernah akan melupakan akan anak-anaknya. Sebagaimana induk nggak pernah akan melupakan anak-anak ayamnya. Apalagi Tuhan yang menciptakan manusia ini
yang memberikan anaknya untuk mati untuk manusia ini, dia nggak pernah akan lupa. Dan kalau saudara ragu dan lupa, lihat ke langit. Di hari keempat, Tuhan letakkan benda penerang di langit itu untuk menjadi saksi bahwa Tuhan tidak pernah akan gagal dalam janjinya. Dimuliakanlah Tuhan untuk selama-lamanya.